Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh, Pak Pendeta ramalkan hari kiamat. Jadi begini, ada seorang pendeta dari Afrika Selatan namanya Joshua Malakela. Belakangan ini namanya jadi bahan obrolan di mana-mana gara-gara dia berani bilang bahwa pengangkatan atau rapture bakal terjadi. Bayangin aja ya, Pak. Dia ngomong begitu, katanya bukan asal-asalan. Katanya beberapa bulan lalu dia dapat penglihatan. Dikutip dari berita Zombangla, Yesus itu turun katanya dengan jubah putih, rambut coklat, janggut rapi, dan pasti di momen-momen hari raya Yahudi. Dari situlah dia memberikan semacam peringatan, kurang lebih pesannya kalian siap atau enggak, pengangkatan sudah sangat dekat. Nah, pendeta Joshua Malakela adalah seorang pengkhotbah asal Afrika Selatan yang dikenal karena klaim-klaim nubuatan tentang akhir zaman, terutama ramalannya mengenai terjadinya rapture atau pengangkatan jiwa. Ia lahir di Afrika Selatan pada tahun 1982 dan selama masa kehamilan ibunya, katanya ayahnya mendapat mimpi ilahi untuk memberi nama Joshua padanya sebelum mengetahui jenis kelamin bayinya, laki-laki atau perempuankah. Kelahirannya itu dianggap sebagai mujizat, katanya seperti itu, karena dokter memperkirakan ia mungkin lahir meninggal atau cedera, tapi ternyata lahir tanpa masalah, katanya seperti itu. Pada masa remajanya ia mengalami pengalaman traumatis dan sempat berjuang dengan berpikir untuk bundir gitu ya. Ia menjadi seorang Kristen pada tahun 2000 dan mulai terlibat dalam pelayanan gereja dengan menjadi asisten pendeta pada tahun 2003 hingga mengundurkan diri di tahun 2010 karena mereka sudah selesai melayani dalam kapasitas itu. Nah, ia sempat mendirikan gerejanya sendiri pada tahun 2016. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang percaya yang lahir baru dan menyebarkan pesan nubuat yang dipercayainya berasal dari wahyu ilahi, wahyu Yesus lah begitu. Ia terkenal karena khotbah dan pengajaran yang berfokus pada nubuatan akhir zaman. Nah, yang bikin heboh di sini, Joshua Malakela menegaskan bahwa peristiwa besar itu akan berlangsung tepat pada 23 sampai 24 September bertepatan dengan perayaan Rosh Hashanah. Menurut tafsir dan penglihatannya atas pertemuannya secara pribadi dengan Yesus, hari raya itu, hari raya Yahudi yang menandai awal tahun baru itu bukan sekedar momen tradisi, melainkan katanya waktu yang telah ditentukan bagi kedatangan Yesus kembali. Ia menyebutkan bahwa lonceng penghakiman itu sudah berdentang. Kabar mengenai tanggapan spesifik ini segera menyebar ke berbagai kalangan Kristen, baik di Afrika Selatan maupun luar negeri. Sebagai jemaat menyambutnya dengan rasa takut dan gemetar. Ada yang mulai berpuasa, ada juga yang sudah banyak berdoa, lebih sungguh-sungguh begitu ya, seakan ingin memastikan diri layak bila benar-benar terjadi pengangkatan. Nah, menjelang pertengahan September, suasana semakin panas. Diskusi-diskusi daring dipenuhi perdebatan tentang benar atau tidaknya klaim tersebut. Sebagian orang bahkan mulai menghitung mundur menuju tanggal yang dimaksud, menimbulkan ketegangan, menimbulkan psikologis di tengah jamaat. Namun apa yang terjadi? Nah, September sudah berlalu, sekarang kiamat belum terjadi. Apakah pendeta ini malu? Tidak ya ikhwah, pendeta ini bukan malah meminta maaf dan bukan untuk mengklarifikasi, malah dugaan orang ini mengundurkan tanggal kiamat menjadi Oktober tanggal 6 atau tanggal 7. Ini sangat tidak masuk akal ikhwah, sangat-sangat tidak masuk akal. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari video yang kemudian sedang ramai dan viral di media sosial itu. Kemudian kita akan reaksi juga bagaimana orang-orang, ratusan orang yang ada di sana yang ingin menyambut kedatangan Yesus Kristus. Baik, kita akan simak ya ikhwah. Ini sangat menarik ya. Nah, ini ada ratusan warga Uganda rela tinggalkan rumah dan pekerjaan demi menunggu hari kiamat di hutan. Nah, ini sangat ramai sekali. Banyak yang bersorak-sorai juga. Ada yang melambaikan tangan. Mereka menyadari
karena ini adalah pesan dari Pak Pendetanya, begitu kira-kira Ikhwatillah. Ramai sekali, banyak, ada yang membawa keluarganya, ada yang membawa anaknya, tas begitu ya. Untuk apa begitu ya? Untuk siap-siap diangkat gitu ya. Baik, kalau misalkan ada yang bertanya bagaimana tuh soal pendeta dari Afrika Selatan yang katanya melihat Yesus datang lagi pas tanggal 23 atau 24 September. Katanya itu adalah tanggal kiamat bakal terjadi. Maka jawabannya, kalau misalkan dari segi Islam, kita jelas nggak percaya sama ramalan tanggal begituan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan jelas dalam kitab Al-Quranul Karim, mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka anis sa'ah. Maka katakanlah bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-A'raf ayat ke-187. Jadi jangankan pendeta, Nabi Muhammad SAW sendiri pun nggak tahu tanggalnya. Semuanya diserahkan kepada Allah karena Allah lah yang maha tahu. Jadi nggak ada manusia yang bisa nebak-nebak untuk tanggalnya berapa, begitu kira-kira. Jawabannya betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan pula dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya tentang hari kiamat. Jadi kalau misalkan ada orang yang berani tunjuk kalender bulan anu, tanggal anu, itu jelas sangat melenceng. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mereka kan ada rapture atau kebangkitan. Jadi kalau misalkan ada orang yang beriman, kemudian sebelum kiamat datang ada Yesus, mereka akan selamat, tidak akan mati terlebih dahulu. Nah, itu jelas bukan ajaran Islam, itu khas dari ajaran Kristen. Jadi yang jelas dalam Islam tidak ada kata rapture seperti itu, tetapi kelak kita akan dibangkitkan bareng-bareng saat malaikat Israfil meniup sangkala. Jadi kita mati semuanya, setelah ada kematian kita akan dibangkitkan lagi sesuai dalam surat Az-Zumar itu. Allah sebut dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68, dan ditiupkanlah sasangkala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup lagi, maka mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ada yang diangkat duluan, semua manusia akan alami kematian dan kebangkitan. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya bagaimana reaksi umat Islam mendengar ramalan-ramalan kiamat kayak gini, ya maka jawabannya biasa-biasa saja. Kita sibukkan saja dengan amal soleh, bukan karena ada ramalan-ramalan seperti ini, tapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa menjadi informasi yang baik yang bisa kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza ala pemini. Jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.